Bab 74. Memang akulah yang patut mendapatkan penghargaan sebagai Queen of merepotkan. Bagaimana aku tidak mengatakan seperti itu? Aku selalu aja membuat honeymoon kita tertunda. Seharusnya pagi ini kita sudah berangkat ke pulau yang sudah dijanjikan Dante. Pulau yang katanya akan membuatku jatuh cinta. Malah aku yang terus mual, muntah parah. Dante menelepon dokter, mengatakan kalau aku harus bed rest dulu. Jangan melakukan perjalanan yang jauh. Alhasil, aku membuat Dante kecewa lagi. Dia harus membatalkan transportasi yang sudah dibookingnya, menunda check out hotel yang seharusnya kami lakukan sekarang. Dan yang paling penting adalah membuat semua rencana hancur berantakan seketika. Aku membuatmu repot lagi. Aku memeluk lengan Dante. Ia memang mengatakan kalau aku tidak boleh memikirkan hal ini. Tapi raut wajahnya yang cemberut membuatku mau tidak mau memikirkannya. Memikirkan perasaannya. Tidak apa sayang, yang penting sekarang kamu istirahat dulu. Baru setelah itu kita meluncur ke sana. Aku sudah tidak sabar memberikan surprise untukmu. Aku mengangguk. Sudah beberapa aku mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa. Aku juga belum sarapan sama sekali hari ini. Entah mengapa, nafsu makanku hilang seketika. Aku takut kalau nanti aku makan, semakin banyak yang keluar. Terlebih, Dante sudah 2 kali menggantikan bajunya, bekas muntahanku. Dante seketika bangun, membuatku juga ikutan bangun. Memperhatikannya yang mengambil jaket, mengambil dompet miliknya juga. Sayang, ayo ke dokter aja. Kamu tidak mau sarapan dan sekarang perutmu kosong. Aku takut dede bayi kenapa-napa, ujarnya polos. Dante merentangkan tangannya untukku, seperti orang tua yang hendak menggendong anaknya. Dante melihat begitu khawatir tentangku, sedangkan aku biasa aja. Dulu saat dengan bunda, ini sering aku alami, tapi tidak separah sekarang. Aku diam-diam aja tanpa sepengetahuan bunda menahan rasa sakit yang aku rasakan. Sampai melahirkan Zavon pun, perlakuan tidak mengenakan itu masih aku rasakan. Sebenarnya, aku baik-baik aja. Aku sudah mengalami ini saat mengandung Zavon. Tapi kenapa? Tanyanya tidak sabar. Dia mengambil alih kunci rambutku dan membuatkannya untukku. Meski dia pria yang maco, berbadan besar, masalah mengunci rambut dia juga termasuk orang yang jago. Tentu aja, rambutnya sebahu dan tidak ingin memotongnya. Dengan alasan, Zavon sangatlah menyukainya. Aku ingin makan rujak sekarang. Aku berharap Dante mengabulkan permintaanku. Tapi setelah aku mengatakan ingin makan rujak, dia membulatkan mulutnya, tidak percaya. Bahkan sampai melepas kunci yang ada di tangannya. Seburuk itukah keinginanku? Tidak ada yang jualan rujak di sini sayang, ujar Dante. Ia bertekuk lutut, tidak naik ke atas ranjang. Aku mengerutkan dahiku, tidak setuju dengan respon Dante yang sekarang. Dia pikir aku tidak tahu hal itu. Dia pikir aku bisa serandom itu meminta suatu hal. Please, dia masih bisa membuatnya. Apalagi sekarang aku sedang hamil anaknya. Tidakkah dia mau mengabulkan permintaanku? Tapi aku ingin makan itu. Di sini tidak ada yang jual sayang, ucap Dante tetap tidak mau. Aku menunduk, menyembunyikan air mataku yang keluar mendadak. Tubuhku tenggelam. Aku menyembunyikan diriku sendiri di bawah selimut ini. Sama sekali aku tidak memakai pakaian. Semuanya sudah kotor gara-gara muntahan mendadak. Setelah ganti sampai 3 kali, Dante tidak mau lagi mengambilkan baju untukku. Alhasil telanjanglah. Oke, tunggu sebentar. Aku mau keluar beli buah. Tapi aku tidak bisa menjamin kalau nanti rasanya akan sama. Aku mengangguk lemah. Tidak lama terdengar suara pintu yang ditutup dengan tidak sabarnya. Aku menatap pintu, kemudian lanjut tidur dengan harapan bisa menetralisir rasa pusing yang aku rasakan. Aku terbangun
karena mendengar suara ponsel Dante. Lagi dan lagi, pria itu melupakan ponselnya. Setelah melawan kemalasanku, aku mengambil ponsel Dante dan mengerut ketika melihat nama yang ada di screen ponselnya. Timothy. Kenapa dia menghubungi Dante? Apa hubungan mereka selama ini? Aku menggeser ikon hijau, membiarkan pria itu yang berbicara. Aku hanya mendengarkan ocehannya saja, yang semakin lama membuatku ingin mencabik mulutnya. Ternyata dia tidak sebaik yang aku duga. Kemarin, di depanku, tutur katanya begitu manis. Tapi ketika berbicara dengan Dante, ia terdengar begitu licik, bahkan sampai harus mengancam Dante. Ia belum menyadari kalau orang yang sebenarnya berbicara dengannya adalah orang yang akan menjadi korbannya. Ingat ini Dante, aku tidak akan segan-segan membuat istrimu menderita seperti Salma dulu. Awalnya aku ingin melakukannya pada Danita, tapi dia sudah bukan lagi istrimu. Siapapun wanita yang akan menjadi istrimu tidak akan pernah beruntung selamanya. Aku langsung menonaktifkan ponsel Dante. Aku terburu-buru mengambil baju kaos dan celana pendek yang ada di lipatan teratas. Sebelum keluar, aku minum terlebih dahulu, sama seperti yang dilakukan Dante sebelumnya. Aku juga tidak sabaran menutup pintu itu segera. Terburu-buru menuju lift, entah ini suatu kebetulan atau apa. Saat lift terbuka, ada Timothy di dalamnya. Ia menatapku begitu manis. Tapi aku sudah tahu niat busuknya yang akan menghancurkan diriku. "Kenapa begitu terburu-buru, cinta?" tanya Timothy. Ia keluar dari lift mendekatiku. Aku terus aja diam. Pertanyaannya aku abaikan sampai lift kembali terbuka kembali. "Maaf Timothy, aku harus ke bawah." Ucapku tersenyum singkat padanya. Aku melihat raut wajahnya seketika berubah menjadi dingin. Ia tidak berekspresi sedikit pun. "Kenapa tubuhmu gemetar? Kamu takut padaku?" tanya Timothy. Aku menggeleng, langsung masuk ke lift dan memencet tombol lantai dasar. Saat lift hendak tertutup, kaki Timothy menghalanginya. Seketika aku merinding melihatnya. Ia terlihat begitu menyeramkan dengan tatapan dinginnya itu, menyeringai menatapku tajam. "Jangan bilang kalau kamu yang mengangkat panggilanku beberapa waktu yang lalu," tanya Timothy menatap ke arah ponsel yang sekarang aku pegang, ponsel Dante. Aku sontak menyembunyikan ponsel itu ke belakang tubuhku. Sekarang permasalahannya adalah aku harus membuat Timothy tidak menghalangi jalanku lagi untuk menemui Dante secepatnya. Aku langsung menginjak kaki Timothy, membuatnya mengadu kesakitan. Sontak hal itu aku jadikan sebagai kesempatan kabur darinya. Aku langsung menekan tombol menuju lantai bawah. "Cinta!" Sudah telat. "Shit!" Sayup-sayup kudengar ucapan kekesalannya. Entah kenapa, aku merasa kalau lift ini turun sangat lambat. Aku sudah gelisah di dalam lift, memikirkan apa yang selanjutnya Timothy lakukan. Aku bingung mau menghubungi siapa. Terlebih tidak ada sinyal di ponsel Dante. Ah, sial. Ting. Aku senang karena lift sudah terbuka. Kemudian terkejut. Orang yang dari tadi aku khawatirkan sekarang di depanku dengan mantan pacarnya. Terlihat begitu asik mengobrol. Bahkan saking asiknya, dia tidak menyadari kehadiranku. Ia tidak tahu kalau sekarang tubuhku masih gemetaran, ketakutan dengan tingkah Timothy. "Oh, hai." Perempuan itu menyapaku lebih dulu. Baru setelah itu Dante sadar akan kehadiranku. Dengan ragu, aku keluar dari lift, berdiri di depan mereka berdua. Aku menunduk, menyembunyikan ketakutanku. Tapi tubuhku tidak bisa diajak kompromi. Tidak bisa diajak berbohong sedikit pun. Hampir aja aku menangis. "Ada apa sayang? Kenapa keluar dari kamar?" tanya Dante, dia menaruh kantong belanjaannya. Aku tidak menjawab. Ia sampai mengangkat daguku melihatku. Tidak, mata Dante membuatku ingin cepat menangis. "Kenapa tubuhmu gemetaran sayang?" tanya Dante. "Aku takut," jawabku pelan. Sontak Dante langsung menarik tubuhku, berada di pelukannya. "Siapa yang membuatmu takut? Katakan padaku. Jangan menyembunyikan terus.
Aku keluar sebentar aja, tidak bermaksud meninggalkanmu sendirian. Aku juga tidak sengaja bertemu dengannya di depan. Cinta? Timothy datang dari tangga darurat. Ia langsung meneriakkan namaku. Rasa takut itu kembali melonjak dalam diriku, membuatku semakin memeluk Dante erat, tidak mau melihat Timothy. Dante melepaskan pelukannya. Tunggu sebentar di sini, aku mau membasmi parasit itu, berani-beraninya dia. Baru saja hendak melarang Dante, ia sudah berlari menerjang Timothy. Aku dan perempuan ini sampai berteriak melihat Dante dan Timothy yang terlibat baku hantam. Sama sekali aku tidak berani maju meski timbul rasa ingin melerai mereka. Aku takut, sedikit trauma dengan kejadian lalu yang membuatku hampir merasakan kesakitan. Apalagi situasinya sama-sama sedang hamil. Tidak lama setelah itu, datanglah petugas hotel, melerai mereka berdua. Aku langsung menjauhkan Dante dari pria licik itu. Mereka berdua sudah sama-sama terluka. Please, jangan seperti ini, ucapku. Dante tidak mendengarkan. Sudah aku bilang, jangan ganggu istriku atau nanti kamu yang rugi, ujar Dante. Tatapannya masih fokus pada Timothy. Emosi mereka berdua belum mereda sedikit pun padahal sudah dipisahkan. Kamu pikir aku tidak tahu apapun tentang istrimu? Jadi ini yang sedang diperbincangkan. Topik pembicaraan mereka sekarang sedang mengarah padaku. Aku tidak nyaman dengan hal ini. Seakan mereka mau mengungkit-ungkit jati diriku yang dulu. Jati diri yang ingin aku sembunyikan. Memangnya apa yang mereka perbincangkan tentangku? Tanyaku, semoga jawabannya tidak seperti yang ada di otakku sekarang. Seorang penyewa rahim. Sayang, jangan dengarkan dia. Kamu tidak seperti itu, ucap Dante. Aku membatu. Pada akhirnya semua akan mengingatnya. Seorang yang rendahan Baru saja Timothy menyebutnya lagi, Dante memberontak lepas dari petugas hotel dan kembali menghajar Timothy. Aku tidak punya tenaga untuk melerai mereka lagi. Hatiku sudah terluka untuk kesekian kalinya. Shut up! Aku masuk ke lift dengan derayan air mata. Tanpa tenaga, membuka pintu dan menjatuhkan tubuhku sendiri di kasur. Aku bahkan tidak sempat menutup pintu. Seorang penyewa rahim, orang yang hina. Apalagi sebutanku setelah ini. Sayang, dengan malas aku bangun setelah mendengar suara Dante. Mataku sudah sembab dan menghampiri Dante yang sedang menaruh kantong belanjaan itu. Sayang, panggilnya lagi. Aku mengabaikannya, mencari kotak obat. Sebelumnya, aku sudah bertanya pada pihak hotel, meminta kotak obat dan sekarang aku mengambilkan itu untuknya. Untuk mengobati lukanya yang bersumber dari kesalahanku sendiri. Aku menarik Dante, membuat pria itu duduk di sofa kamar ini. Aku terus aja diam, dia pun demikian. Tangisku tidak bisa ditahan kala melihat begitu banyaknya luka yang Dante dapatkan. Bahkan sepertinya akulah yang lebih merasakan sakit daripada dirinya. Sayang, aku diam, bukan berarti tidak peduli. Hanya menjaga tangis yang ingin meledak aja. Ana, tangisku meledak. Aku memeluk Dante. Kenapa dunia begitu kejam padaku? Kenapa mereka tidak pernah melupakan label hina itu? Kemanapun kita pergi, semua orang akan mengetahuinya. Sudah lupakan hal itu. Aku mohon lupakan demi aku. Dan juga anak-anak kita, tambah Dante.